Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Dendam antar geng motor di Medan, pelajar tewas dikeroyok 17 orang. Dampak pandemi produksi hiyo di Medan jelang Imlek anjlok. Kabupaten Karo terima 3.760 vaksin Sinovac. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sungut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Dendam antar geng motor SL dengan geng RNR di Medan. Seorang pelajar SMK tewas dikeroyok 17 orang anggota geng. Pelaku juga sempat memviralkan video pembantaian korban dan pelaku membawa kabur sepeda motor korban. Inilah video detik-detik belasan anggota geng motor RNR membantai pelajar SMK Krisna Fahriza hingga mengakibatkan tewasnya korban. Video tersebut sengaja diviralkan oleh pelaku di sosial media. Berdasarkan video tersebut, unit Reskrim Polsek Sunggal melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 7 orang pelaku penganiayaan. Kapolsek Sunggal Kompol Yasir Ahmadi menjelaskan, motif dari pembantaian hingga menghilangkan nyawa ini merupakan dendam antara geng motor Simple Life atau SL dengan geng motor RNR, di mana korban diketahui sebelumnya merupakan anggota geng motor SL lawan dari geng motor RNR. Tidak hanya menghabisi nyawa korban, pelaku juga membawa kabur sepeda motor korban, lalu menjualnya dan uangnya dipakai untuk bersenang-senang. Dari 17 pelaku, polisi berhasil mengamankan 7 orang yang masih pelajar, serta 10 orang masih DPO. Polisi juga mengamankan barang bukti balok, batu, pakaian, serta uang hasil penjualan sepeda motor milik korban. Dari hasil olah TKP bahwa ditemukan beberapa barang bukti yang kita amankan dan juga petunjuk bahwa dari beberapa saksi yang kita periksa dan juga hasil visum dari rumah sakit serta hasil otopsi menunjukkan bahwa kematian korban akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka. Dan saat ini yang berhasil kita amankan ada sebanyak 7 orang tersangka, yang seluruhnya 6 orang masih berstatus anak-anak dan 1 sudah berstatus dewasa. Namun dari ke-7 tersangka ini masih ada 10 orang yang DPO, daftar pencarian orang, karena sampai saat ini belum tertangkap. Kami himbau kepada yang bersangkutan agar segera menyerahkan diri. Diketahui sebelumnya pembantaian hingga menyebabkan kehilangan nyawa terjadi pada 17 Januari 2021 lalu di Jalan Kirap Remaja, Sesemayang, Sunggal, Deli Serdang. Akibat perbuatannya, ke-7 pelaku dijerat dengan pasal 170 ayat 2, subsidiar pasal 365 ayat 3 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Daniel Pakuali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, Polres Binjai berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 10 kg dari seorang kurir. Rencananya sabu tersebut akan diedarkan ke Kota Bandung, Jawa Barat. Satuan Narkoba Polres Binjai berhasil menggagalkan penyelundupan sabu-sabu seberat 10 kg dari seorang kurir berinisial PS 26 tahun, warga Jalan Pasar Baru, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sabu-sabu seberat 10 kg yang berasal dari Aceh rencananya akan diedarkan ke Bandung, Jawa Barat. Penangkapan tersangka beserta barang bukti terjadi pada tanggal 28 Januari 2021 di depan pintu tol Jalan Lingkar Megawati Tandem. Penangkapan atas informasi dari masyarakat bahwasanya akan terjadi transaksi narkoba. Dari informasi tersebut, petugas langsung melakukan penyamaran dan berpura-pura sebagai pembeli.
Petugas dan tersangka kemudian sepakat untuk bertemu di depan pintu tol Jalan Lingkar Megawati Tandem. Melihat tersangka datang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa satu kotak dus, petugas langsung mencoba melakukan penangkapan. Namun tersangka mengetahui keberadaan petugas dan berusaha melarikan diri. Beruntung, petugas berhasil menangkapnya. Kemudian petugas melakukan penggeledahan dan didapati sabu-sabu seberat 10 kg di dalam kotak dus. Tersangka mengaku disuruh mengantarkan barang haram tersebut oleh seorang bernama Anen dengan imbalan yang belum diketahui. Kapolres Binjai AKBP Romadoni Sutarjo mengatakan, untuk mengamankan tersangka beserta barang bukti, anggotanya membutuhkan waktu sekitar 3 hari lamanya. Baik, sekitar waktu yang diperlukan oleh petugas kami dari mulai kontak pertama dengan bandar ini ya sekitar 3 hari. Ini dari mana Pak? Dari provinsi, antar provinsi atau gimana Pak? Kalau barang ini antar provinsi, ya dari Aceh. Kemudian rencana awal barang ini akan dikirim ke Bandung. Cuman selama dalam pengiriman ada miss lah antara mereka sehingga barang tersebut sempat mampir ke Medan. Setelah itu kami adakan komunikasi dengan bandar tersebut sehingga barang tersebut dibawa ke Binjai. Jadi, Pak, selanjutnya terhadap bandar sendiri bagaimana Pak? Proses ada dilacak atau di mana Pak? Baik, sementara masih dalam pelacakan kami. Pak, ini ditangkap di mana Pak? Di Jalan Megawati dekat pintu tol Binjai Medan. Ancaman hukumannya berapa nih Pak? Ancaman hukumannya seumur hidup. Atau bisa dengan hukuman mati karena 10 kilo ya. Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Hingga kini Polres Binjai terus melakukan pengejaran terhadap bandar narkoba tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarena TV. Informasi berikutnya, pemirsa, Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara berhasil meringkus jaringan narkoba pasangan suami istri bersama kakak kandung. Ketiga pelaku dikendalikan warga binaan dari dalam lapas Tanjung Gustamedan. Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai berhasil amankan pasangan suami istri berinisial HR 33 tahun, EV 23 tahun, dan kakak kandung LE 32 tahun. Ketiga pelaku diamankan di tempat yang berbeda oleh kepolisian Polres Tanjung Balai. Dari kedua pelaku pasutri, kepolisian menemukan jenis sabu-sabu seberat 2,32 gram di Jalan Anwar Idris, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku berinisial LE 32 tahun, pihak kepolisian menemukan barang bukti jenis sabu-sabu seberat 18,82 gram yang disimpan dalam sebuah boneka, timbangan, dan uang jutaan rupiah. Ketiga pelaku dikendalikan warga binaan Tanjung Gustamedan melalui handphone oleh suami kakak pelaku. Kak, sudah berapa lama jual sabu ini Kak? Gimana Kak? 4 bulan. Bahan itu dari mana dapat ya Kak? Dari abang. Dari abang. Abangnya di mana? LP. Ikatan nama kakak ini apa ini? Kakak kandung. Hasil keuntungannya itu? Hitungannya gimana di dalam lapas? Sama abang ipar itu? Sama abang kandung? Untuk belanja sehari-hari ya? Ambil bahannya dari mana? Di jalan ya? Pada kita amankan Satres Narkoba Polres Tanjung Balai atas informasi dari masyarakat, kita amankan suami istri, dan dari yang bersangkutan ada kita temukan barang bukti jenis sabu lebih kurang 2,63 gram. Selanjutnya atas penyelidikan lebih lanjut, kita amankan lagi seorang perempuan. Dari yang bersangkutan kita temukan, kita sita barang bukti lebih kurang 18,20 gram. Ketiga orang ini dikendalikan dari salah satu penghuni lembaga pemasyarakatan di Medan.
Saat ini ketiga pelaku ditahan di sel Polres Tanjung Balai dan terancam hukuman 6 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sebentar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, angka produksi hiyo dupa menjelang perayaan Imlek tahun 2021 anjlok signifikan, mencapai 70%. Penurunan produksi ini karena pesanan dari vihara berkurang karena adanya pembatasan kegiatan sembahyang di tengah pandemi COVID-19. Biasanya tiap kali menjelang tahun baru Imlek, produksi hiyo dupa di Jalan TB Simatupang sudah sibuk membuat hiyo mulai dari ukuran kecil hingga hiyo berukuran raksasa. Namun hal ini berbeda, tampak lokasi para pekerja sepi dari aktivitas pencetakan hiyo, pembuatan desain naga hingga proses pengecatan. Biasanya 3 bulan sebelum tahun baru Imlek, pesanan mulai berdatangan, mulai dari pesanan individu maupun vihara, dari dalam dan luar kota Medan. Pada masa normal, produksi hiyo bisa mencapai 5.000 batang. Namun di tengah pandemi, menurun drastis hingga lebih dari 70%. Para pengrajin hiyo ini juga memproduksi hanya sesuai pesanan yang masuk. Rumah produksi ini pun hanya mempekerjakan 5 orang pegawai dan lebih banyak mencetak hiyo yang berukuran kecil, yang dibanderol dengan harga Rp15.000 per kilogram. Ada penurunan drastis sekitar 70-80% lah, biasa dari permintaan. Biasanya berapa Kak jumlahnya kalau sebelum pandemi ini? Itu 2-3 ribu, 4 ribu, bisa sampai 5 ribu kadang. Kalau memang lagi banyak permintaan bisa sampai 5 ribu. Kalau sekarang ini Kak? 500 sudah paling banyak. Itu gimana menyiasatinya Kak untuk tetap produksi? Ya, kita hanya meminta dari ini permintaan aja, baru kita buat. Kalau nggak ada permintaan kita nggak produksi, itu aja deh. Berarti sesuai pesanan nggak ya? Sesuai pesanan aja. Ini yang keluar kota? Ada, tetap ada yang keluar kota, tapi kali ini ke Tanjung Balai lah paling jauh. Kak, biasanya ini kan 2 minggu atau sebulan kan masih banyak nih yang kerja. Ini tadi terlihat nggak ada tuh los-losnya itu kosong. Memang bagaimana Kak? Ya, karena kan untuk di wihara kan kita nggak boleh berkumpul untuk sembahyang kan, jadi dari wihara kurang lah permintaan hanya untuk rumah, sedikit lah kalau di wihara pun sedikit, nggak seperti tahun-tahun kemarin bisa sampai 3-4 mobil, sekarang 1 mobil udah cukup. Jadi ini lebih banyak produksi yang kecil-kecil Kak? Iya, yang lebih kecil, yang untuk dupa itu lebih banyak daripada yang besar ini. Hal ini merupakan dampak dari pembatasan kegiatan sembahyang di vihara, sehingga membuat pesanan hiyo dari vihara menurun drastis, bahkan nyaris tidak ada. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, hilangnya gadis belia berusia 14 tahun usai mengantarkan tugas sekolahnya di Tanjung Balai akhirnya berhasil ditemukan warga. Remaja putri itu ditemukan di kota Medan dengan tujuan akan ke rumah neneknya. Pertemuan haru mewarnai ibu dan anak yang sempat terpisah selama 4 hari lamanya. Remaja putri bernama Syakila Azlina Syafwal telah kembali ke kediamannya setelah dijemput keluarga di kota Medan pada Kamis malam. Gadis yang kerap disapa Keila ini ditemukan warga dalam kondisi linglung akibat tersesat di kota Medan dan langsung dibawa ke Polsek Medan Kota. Menurut pengakuannya, gadis remaja tersebut akan berkunjung ke rumah neneknya di Medan, namun tidak berpamitan dengan orang tuanya. Bu, gimana? Anak kita udah ketemu ya Bu ya? Alhamdulillah, anak saya Syakila Azlina sudah ditemukan di kota Medan. Tadi sempat informasinya tadi katanya dia mau ke tempat neneknya terus kesasar. Ya, Emang ada keluarga di sana Bu ya? banyak, memang sana keluarganya semua. Makanya waktu berita Syakila tuh akan pergi ke Medan kesasar, saya nggak yakin. Karena dia bukan sekali.
Sebelumnya, Syakila Azlina Syafwal dikabarkan hilang sejak Senin 25 Januari usai mengantarkan tugas ke sekolah. Sempat tak ada titik terang remaja putri tersebut pergi entah kemana, dan akhirnya keluarga menyebarluaskan foto anaknya ke media sosial dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, 4 jasad jenazah korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu, kini telah tiba di kampung halaman di Desa Siova Banua, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Isak tangis dari keluarga menyambut kedatangan jasad jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 saat tiba di rumah duka di Desa Siova Banua, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu setelah lepas landas dari Jakarta menuju Pontianak pada tanggal 9 Januari 2021 kemarin. Dari sejumlah penumpang ikut serta di dalamnya penumpang asal Pulau Nias yang merupakan keluarga dari Yaman Zai, yakni istrinya bernama Arneta Fauzia, umur 39 tahun, dan 3 orang anaknya bernama Jurisia Zuazai, umur 8 tahun, Umbu Christine Zai, umur 2 tahun, dan Fau Nontius Zai, umur 11 bulan. Yaman Zai menjelaskan jasad istri dan 3 anaknya sejak dimulai pencarian hingga sampai ke rumah duka di Nias Utara, kampung halamannya, tidak ada kendala karena semua fasilitas telah disediakan oleh pihak maskapai Sriwijaya. Yaman Zai juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan perhatian dari pemerintah selama ini kepada keluarganya, sehingga perjalanan dari Jakarta ke Nias telah sesuai harapan dan selanjutnya segera akan dikebumikan. Bantuan lebih dari pemerintah, Polri, seluruh tim-tim yang sudah membantu, baik juga dari Basarnas, dari KPRT, Angkatan Laut, dari Polri. Saya sangat berterima kasih. Saya sebagai kepala keluarga yang sudah diserahkan korban-korban yang jatuhnya pesawat Sriwijaya. Saya sebagai kepala keluarga yang berduka dalam peristiwa ini, ya saya merasa memuaskan yang disediakan oleh fasilitas di maskapai penerbangan Sriwijaya. Dari pihak Jasara Harja sudah menyelesaikan apa jadi tanggung jawab dari santunan dari korban-korban yang sudah kecelakaan ini. Nah, untuk dari maskapai, informasi kemarin kita menunggu dulu selesai nanti pemakaman. Setelah beberapa hari itu kita tunggu informasi. Haugo Manozega melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Karo menerima sebanyak 3.760 dosis vaksin Sinovac serta logistik vaksinasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Rencananya vaksin Sinovac ini akan digunakan lebih dahulu kepada tenaga medis. Dengan pengawalan ketat personil Polres Tanah Karo, vaksin Sinovac untuk penanganan COVID-19 tiba di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sebanyak 3.760 dosis vaksin serta logistik vaksinasi diserahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Karo. Bupati Karo dan Kapolres Karo hadir di lokasi untuk proses penerimaan vaksin COVID-19. Menurut Bupati Karo, rencananya vaksin akan digunakan terlebih dahulu kepada tim medis lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, kemudian menyusul pimpinan daerah. Untuk proses vaksinasi masih menunggu arahan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
Harapannya dengan adanya vaksin ini dapat menambah semangat dan mengurangi kekhawatiran petugas medis dalam penanganan COVID-19. Kita dari pemerintah Kabupaten Karo telah menerima vaksin Sinovac yang didistribusikan dari pemerintah pusat ke provinsi dan sekarang di Tanah Karo dengan sejumlah 3.760 vaksin. Dan ini nanti diatur distribusinya oleh Dinas Kesehatan, tanggal berapa dimulai dan dibagi kepada siapa dan berapa periode. Nanti teknisnya nanti Dinas Kesehatan yang memulai. Namun yang pasti barang berupa vaksin telah kita terima di Kabupaten Karo. Pak, sejumlah 3.000 nanti yang kita utamakan apa ini Pak? Tenaga medis kah? Yang kita utamakan pertama sebagaimana mekanisme yang diperintahkan dari pusat tenaga kesehatan, dan setelah itu nanti entah dari Forkopimda atau bagaimana kita nanti. Yang pasti tenaga kesehatan dahulukan. Usai penyerahan, vaksin dibawa ke gudang penyimpanan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dan dimasukkan ke dalam kulkas pendingin untuk menjaga suhu agar vaksin tidak rusak. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, Kabupaten Langkat menyimpan banyak pesona keindahan alam yang masih sangat asri dan sejuk, seperti kolam abadi dan air terjun Tero-Tero menjadi primadona. Tempat wisata ini memiliki kejernihan air bak kaca berwarna biru yang membuat banyak wisatawan datang berselfie di dalam air. Salah satu destinasi atau sering dikenal kolam abadi yang berada di Desa Rumah Galuh, Kecamatan Seibinge, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menjadi surganya pariwisata di kawasan tersebut. Untuk menuju ke lokasi, wisatawan bisa menikmati nuansa trekking yang memacu adrenalin. Perjalanan memakan waktu selama 30 menit menuju kolam abadi dan dengan tarif Rp20.000 per orang. Perjalanan juga akan didampingi oleh pemandu wisata yang telah menyiapkan alat keselamatan seperti jaket pelampung. Selama perjalanan, wisatawan juga disarankan tidak membawa barang berlebih karena jalur yang ditempuh menurun dan mendaki di hutan tengah tropis yang masih asri dan memiliki udara yang sejuk. Meski harus menguras energi, namun setiba di lokasi, penat dan letih selama berjalan kaki akan terbayar setelah melihat kejernihan aliran air yang membelah bukit bebatuan dan wisatawan bisa berenang hingga berselfie di dasar air. Salah satu pemandu wisata kolam abadi Rumah Galuh mengatakan, banyak pengunjung yang menikmati destinasi kolam abadi dan air terjun Tero-Tero ini. Dari parkiran ke kolam abadi kan begitu. Dia kira-kira 1,5 kilo lah, 1,5 kilo nyampe, tapi naik, turun, naik, nyampe kita gitu. Pariwisata apa yang menarik di lokasi ini Bang, biasanya Bang, yang disukai pengunjung? Karena airnya Bang. Nah, karena airnya nggak dibuat-buat sih, nggak perlu apa, tapi memang bisa Abang lihat sendiri jernih Bang, cantik dia, bersih. Nah, dan yang anehnya di kolam abadi ini dari pertama dulu pun sampai sekarang airnya memang tetap gitu-gitu aja Bang. Musim kemarau makin jernih, dan musim penghujan pun kayak sekarang ini jernih juga, terbukti sendiri gitu. Nah, harapan ke depannya seperti apa ya Bang? Kalau bisa masyarakat di sini pun mampu untuk mengelolanya, karena ini belum dicampur tangani oleh pemerintah Bang, ini bagi masyarakat. Nah, harapan kedepannya makin maju lah kolam abadi, wisata kolam abadi sama air terjun Tero-Tero ini. Destinasi wisata kolam abadi di Kabupaten Langkat menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat di samping sebagai petani. Nantinya bisa menarik wisatawan asing. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.